Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Husnafifa. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas-tugas kami selama semester 2 untuk memenuhi tugas mata kuliah Inovasi Bisnis. Selamat menyaksikan. Jadi, tujuan dari MSI Well ini, kita akan memberikan produk fashion yang berkualitas tinggi dan nyaman bagi konsumen dengan harga yang terjangkau. Nah, ini akan berlokasi di Kota Bandung. Ada anggota kelompok yang berdiri dari 3 orang. Yang pertama, saya Mutios Nafifa, lalu Evi Tarianto, dan yang terakhir ada Saliantin Putri. Semuanya bekerja sebagai owner. Nah, kita juga mempunyai latar belakang, seperti konteks, pernyataan masalah, dan analisis masalah. Yang pertama, itu sekitar 65% konsumen global mencari produk fashion berkualitas tinggi dengan harga yang terjangkau. Lalu, masalah utama yang diidentifikasikan, kurangnya promosi yang menyebabkan kurangnya jangkauan konsumen, serta krisis bahan berkualitas terjangkau di industri fashion. Lalu, ada dampak juga yang akan merugikan produsen, konsumen, pekerja, dan lingkungan. Nah, solusi yang akan kita ambil itu inovasi dan efisiensi bahan untuk menciptakan fashion yang lebih tahan lama. Jadi, seperti menciptakan fashion yang lebih tahan lama itu fashion yang clean outfit yang bisa dipakai dengan outfit apapun. Lalu, nah, kita juga mempunyai penyebab masalahnya, seperti kenaikan biaya produksi, kurangnya inovasi, pemasukan tidak efisien, dan kurangnya kesadaran konsumen. Nah, ini tuh solusi berkelanjutan yang diperlukan, itu tuh seperti menjaga kualitas dan harga produk fashion, serta mengatasi dampak negatif pada produsen, pekerja, konsumen, dan lingkungan. Nah, sasaran utama MSI Wear ini toko dan merek fashion yang mengutamakan kualitas tinggi, kenyamanan, dan harga terjangkau. Lalu sasaran sekundernya yaitu pelanggan individu yang mencari pakaian berkualitas tinggi dengan harga yang terjangkau. Lalu di sini kita bertuju untuk mempromosikan ke wanita muda yang berumur 24 tahun, berlokasinya tuh di metropolitan, dan ini tuh dominan yang sudah bekerja. Nah, kita memiliki jobs to be done, memiliki 3. Yang pertama fungsional, itu mencangkup pemahaman kualitas bahan dan kenyamanan konsumen. Yang kedua emosional, itu melibatkan rasa percaya diri dalam memilih bahan dan model. Yang ketiga ada sosial, yang memungkinkan konsumen meminta rekomendasi dari temannya. Nah, alternatif saat ini, sebagai konsumen dapat melakukan personal coloring kepada ahli untuk mengetahui warna apa sih yang cocok di warna kulitnya. Nah, lalu kekurangan alternatifnya, bahan yang kurang nyaman, warna yang tidak cocok dengan kulitnya. Kita sudah melakukan wawancara, total wawancaranya ada 11 konsumen yang potensial atau pengguna di wawancara itu, yang 6 luring, yang 5 secara daring. Nah, 9% setuju bahwa masalah saat ini cukup penting untuk mencari solusi. 1%-nya lagi itu tidak puas dengan alternatif yang ada. Lalu solusi yang ditawarkan itu tuh membangun merek fashion dengan konsep clean outfit yang mengedepankan desain minimalis, bahan ramah lingkungan, dan produksi berkelanjutan dengan warna-warna yang netral. Lalu kita memakai teknologi dan metodologi utama yang digunakan meliputi e-commerce, media sosial, bahan ramah lingkungan, sistem pre-order, kemasan ramah lingkungan, dan strategi startup fashion. Yang termasuk dengan katalog pre-order, pembayaran digital, pengiriman ramah lingkungan, dan kampanye di media sosial. Nah, keunikan dari sosial ini terletak pada sistem pre-order untuk zero waste, penggunaan bahan dan kemasan ramah lingkungan, e-commerce terintegrasi media sosial, ekonomi sirkular untuk daur ulang pakaian, dan transparansi produksi. Nah, manfaat fungsional mencangkup pakaian berkualitas tinggi, desain minimalis, dan opsi sustainable fashion. Nah, di sini ada 3 manfaat. Yang pertama, manfaat emosional, yaitu kepuasan dan rasa eksklusif. Yang kedua, manfaat sosial, yang meliputi peningkatan kesadaran akan sustainable fashion dan kebanggaan. Lalu, manfaat bagi masyarakatnya, mengurangi limbah tekstil, menciptakan lapangan kerja lokal, dan edukasi tentang sustainable fashion. Lalu kita juga memiliki pesaing langsung di Indonesia, yaitu seperti The Executive, 3 Second, dan Eiger. Lalu pesaing yang tidak langsung di Indonesia seperti Carousel dan Sagara. Lalu pesaing langsung global yang meliputi H&M, Uniqlo, dan Zara. Lalu pesaing tidak langsung globalnya ada Alibaba, Patagonia, dan Nike. Nah, MVP itu minimal viable product, adalah gaya trendy dan stylish dengan fokus pada kenyamanan untuk outfit harian maupun formal. Nah, kita juga menganalisis makro. Nah, tren yang menguntungkan adalah inovasi teknologi seperti desain 3D dan AI untuk memproduksi
lebih efisien dan meningkatkan kesadaran konsumen akan dampak lingkungan industri fashion. Nah, tren ini akan menguntungkan kenaikan harga bahan baku dan kebijakan baru terkait pajak karbon serta larangan bahan tertentu. Lalu, prototipe dibuat secara digital dan kemudian diproduksi sebagai sampel fisik untuk menguji kenyamanan dan kualitas. Yang memiliki fungsional yang disertakan adalah material premium terjangkau, desain fungsional, dan kenyamanan jangka panjang. Nah, sebanyak 55 pengguna dilibatkan dalam validasi prototipe. 45 orangnya menyukai prototipe ini dan sementara 10 orangnya netral atau tidak senang. Nah, pengguna menyukai kenyamanan, model trendy, dan kualitas bahan yang mewah namun tetap terjangkau. Nah, aspek yang tidak disukainya itu pilihan ukurannya yang kurang lengkap. Tapi kita juga akan membuat seperti pre-order untuk jika ingin merequest ukurannya. Asumsi target pasar di kalangan muda yang berusia 18 sampai 35 tahun dengan daya beli menengah yang mencari keseimbangan antara kualitas dan harga. Model pendapatan utamanya adalah di marketplace dan model pendapatan sekundernya di pemasaran afiliasi. Kita memiliki pendekatan go-to-market dan penjualan layanan pelanggan. Yang pertama, fokus geografis, seperti di kota-kota besar di Indonesia, seperti di Jakarta, Bandung, Surabaya, Yogyakarta, dan Medan. Lalu, saluran pemasaran digitalnya ada di Shopee, Zalora, Tokopedia, website, Instagram, dan TikTok Shop. Lalu saluran pemasaran fisiknya seperti brosur, iklan radio, billboard, dan majalah katalog. Nah, GTM pesaingnya itu promosi melalui e-commerce, flash sale, dan diskon besar, namun kualitas produk sering dikritik. GTM mitranya kerjasama dengan influencer lokal, komunitas fashion kampus, brand ambassador mahasiswa, dan event organizer lokal. Nah, layanan pelanggannya itu melalui situs web, telepon, email, WhatsApp, dan DM Instagram. Nah, kita juga menjual harga per unitnya tuh 300 sampai 400 ribu. Lalu proyeksi pendapatan tahun pertama 300 juta, proyeksi laba operasional tahun pertama 200 juta. Indeks kelangsungan hidup Ventura kita adalah 77,77%. Lalu kekuatan yang kita miliki itu produk berkualitas terjangkau, sistem pre-order yang efisien, desain minimalis, elegan. Nah, perbaikan yang perlu kita hadapi itu pemasaran B2C, penguatan merek, dan optimasi produksinya. Nah, mentor saat ini kami sebenarnya belum memiliki mentor khusus, tapi kita aktif belajar dari pelaku UMKM fashion. Nah, kita itu juga butuh pendamping khusus yang khususnya di produk dan pemasaran agar desain dan penjualannya lebih efektif. Kami memiliki gambaran umum, yaitu pakaian berkualitas, nyaman, minimalis, harga terjangkau, harga terjangkau. Terus juga kita mempunyai sistem pre-order yang akan memungkinkan efisien untuk pembeli dan penjualnya. Nah, misinya akan membantu bisnis fashion tumbuh dengan produk nyaman, elegan, dan relevan. Nah, relevasinya mengatasi kesulitan konsumen mencari fashion berkualitas terjangkau, lalu mendorong industri inklusif dan berkelanjutan. Sekian dari saya dan kelompok saya. Terima kasih. Kami percaya bahwa fashion berkualitas tidak harus mahal. Misi kami adalah membantu bisnis fashion tumbuh dengan menyediakan pakaian yang nyaman, elegan, dan relevan dengan kebutuhan zaman ke zaman. Nah, sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Sampai jumpa di lain waktu. Dadah.